Dari bilik-bilik pesantren yang sederhana, berdiri tegaklah tiang-tiang peradaban yang tak pernah goyah oleh zaman. Di sanalah kiai, sosok yang tak hanya menyandang gelar ulama, tetapi juga pemimpin yang membimbing hati-hati santri pada jalan cahaya. Pesantren bukan sekedar tempat belajar, ia adalah taman di mana jiwa-jiwa ditempa dengan ilmu, akhlak, dan cinta pada bangsa. Di setiap detak waktu yang dilewatkan tersimpan doa yang membumbung ke langit, harapan yang mengalir tak terputus untuk negeri ini, untuk agama ini. Seperti fajar yang perlahan mengusir kegelapan malam, pesantren melahirkan santri-santri yang berjiwa besar, mengabdi tanpa pamrih dan berjuang di medan kehidupan. Mereka adalah tulang punggung bangsa yang dalam diamnya menggerakkan perubahan. Dalam tradisi yang syarat makna, mereka menyulam cinta pada agama dan tanah air, membentuk simpul-simpul keberanian yang siap menghadapi segala tantangan. Dan di tangan mereka lah cahaya peradaban terus menyala, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Sekarang kita masuk kepada sejarah resolusi jihad dan santri dalam perjuangan kemerdekaan. Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya menghadapi ancaman dari pasukan sekutu yang dipimpin Inggris dan pasukan Belanda, Nika, yang berusaha merebut kembali kekuasaan kolonial. Para ulama melihat ini sebagai ancaman nyata terhadap kemerdekaan yang baru saja diraih dan lebih luas lagi terhadap eksistensi agama dan masyarakat muslim di Nusantara. Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh besar Nahdlatul Ulama, menyadari ancaman ini dan menyerukan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa ini mewajibkan umat Islam untuk terlibat dalam perlawanan fisik terhadap penjajah yang datang kembali ke tanah air. Dalam resolusi tersebut, setiap muslim yang berada dalam radius 94 km dari tempat pertempuran wajib ikut berjihad. Resolusi ini tidak hanya berbicara soal perjuangan nasionalisme, tetapi juga menggabungkan semangat agama dan kemerdekaan sebagai dua elemen yang saling menopang. Santri dan kiai di seluruh Jawa, terutama di Surabaya, merespon fatwa ini dengan mobilisasi besar-besaran. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Malabi tiba di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Tujuan mereka adalah melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada dan memulihkan situasi di Indonesia. Namun, kehadiran mereka justru dilihat sebagai ancaman oleh rakyat Indonesia karena mereka juga membawa serta tentara Belanda yang siap mengambil kembali kendali. Ketegangan memuncak pada tanggal 27 Oktober 1945 ketika pasukan sekutu dan para pejuang Indonesia terlibat dalam pertempuran sengit di berbagai titik di Surabaya. Pada 30 Oktober 1945, Brigjen Malabi tewas dalam baku tembak di dekat Jembatan Merah yang semakin memperparah situasi. 10 November 1945, setelah kematian Malabi, pasukan Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah dan melucuti senjata mereka. Tapi rakyat Surabaya yang sudah digerakkan oleh resolusi jihad bersama laskar santri dan kiai memilih bertempur. Pada 10 November 1945, pecahlah pertempuran besar di Surabaya yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Kiai-kiai seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri ikut memobilisasi pasukan santri dari berbagai pesantren untuk turun ke medan perang. Mereka memimpin laskar-laskar santri yang bertempur dengan senjata seadanya. Para pejuang menghadapi artileri berat dan serangan udara dari pasukan sekutu yang jauh lebih modern. Pertempuran di Surabaya berlangsung sengit dan berdarah. Banyak santri yang gugur. Namun, perlawanan ini berhasil membuat pasukan sekutu terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh rakyat, terutama para santri dan pejuang yang memegang teguh semangat jihad. Para ulama seperti Kiai Haji Abbas dari Buntet Cirebon dan Kiai Haji Wahab Hasbullah terlibat aktif dalam perjuangan fisik. Mereka tidak hanya memberikan fatwa atau seruan jihad, tetapi juga turun langsung memimpin pasukan laskar di garis depan. Kiai Haji Abbas misalnya dikenal sebagai pemimpin spiritual sekaligus panglima yang berani. Di medan perang ia dikenal mengobarkan semangat pasukan dengan kalimat-kalimat takbir dan doa. Para santri di bawah komandonya memiliki disiplin tinggi dan keberanian luar biasa. Beberapa kisah heroik tercatat dalam sejarah. Salah satunya adalah perlawanan di Jembatan Merah, di mana banyak pejuang santri gugur melawan serangan tank dan pesawat tempur sekutu.
Meskipun tidak seimbang, perlawanan rakyat Surabaya berhasil menahan serangan sekutu selama beberapa minggu. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan heroik yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Resolusi jihad menyebar ke seluruh Indonesia. Di berbagai daerah muncul gerakan perlawanan yang dipimpin oleh ulama dan santri. Seperti di Tasikmalaya oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, di Jawa Tengah oleh Kiai Haji Subhi Parakan, dan di Aceh oleh Tengku Daud Bereh. Mereka semua mengangkat senjata dan memobilisasi rakyat untuk berjihad melawan kembalinya penjajah Belanda. Di Sulawesi, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Bone memimpin gerakan perlawanan terhadap Belanda, memperkuat basis perjuangan rakyat di wilayah timur Indonesia. Pesantren-pesantren di Sulawesi seperti yang didirikan oleh Kiai Haji Mansur di Makassar menjadi pusat pengadilan ulama dan pemimpin yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Resolusi jihad dan pertempuran Surabaya melahirkan semangat baru, di antaranya memperkuat nasionalisme. Resolusi jihad yang terjadi di Surabaya mengobarkan semangat nasionalisme di seluruh penjuru Indonesia. Wilayah-wilayah lain mulai bangkit melawan pasukan kolonial Belanda yang mencoba kembali berkuasa. Menginspirasi gerakan perlawanan, resolusi ini memperkuat keyakinan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah bagian dari kewajiban agama. Laskar-laskar Islam dan santri dari berbagai daerah lain ikut terinspirasi untuk melawan penjajah. Selanjutnya, menggoncang moral pasukan sekutu. Perlawanan yang tak terduga dari santri dan rakyat membuat pasukan Inggris terkejut dan menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi tentara reguler, tetapi juga rakyat sipil yang bersemangat jihad. Resolusi jihad yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945 kemudian diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai momentum penting dalam perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, setiap 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri, sebagai bentuk penghormatan kepada peran besar para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Artinya, resolusi jihad bukan hanya fatwa agama, tetapi juga panggilan kemerdekaan yang memobilisasi kaum santri dan ulama untuk berjuang mempertahankan Indonesia dari penjajah. Pengaruhnya sangat besar, baik dalam konteks pertempuran fisik seperti yang terjadi di Surabaya maupun dalam upaya diplomasi dan pembentukan negara Indonesia. Resolusi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama dan nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sementara di tingkat nasional, santri dan ulama juga memiliki peran strategis dalam upaya diplomasi kemerdekaan. Banyak santri yang terlibat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Seperti salah satunya ialah Kiai Haji Wahid Hasyim yang kemudian menjadi Menteri Agama pertama RI. Dalam BPUPKI, memang ada santri yang turut serta dalam perumusan dasar negara dan pembentukan konstitusi awal Indonesia. Tokoh santri yang sangat menonjol adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahid Hasyim memainkan peran penting dalam merumuskan nilai-nilai yang mewakili kepentingan umat Islam di Indonesia, termasuk dalam diskusi terkait Piagam Jakarta yang mencakup peran agama dalam negara. Santri dan ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim aktif memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam yang inklusif dan sesuai dengan realitas keindonesiaan yang plural. Dalam diskusi BPUPKI, mereka mengedepankan peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia, tetapi juga berupaya menyesuaikannya dengan keberagaman yang ada di negara ini. Santri yang terlibat dalam BPUPKI, terutama Kiai Haji Wahid Hasyim, menunjukkan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi memiliki pengaruh strategis dalam membentuk fondasi moral dan nilai dasar negara. Melihat semua kisah itu, kiai, pesantren, dan santri, kalau kita simpulkan, adalah sebagai penjaga karakter keislaman Indonesia yang moderat dan berintegrasi dengan kebudayaan lokal. Peran ini mereka jalankan melalui beberapa upaya. Yang pertama, pendidikan keagamaan yang moderat. Pesantren mendidik santri dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang mencakup prinsip-prinsip moderasi, toleransi, dan kecintaan terhadap tanah air. Pendidikan ini mendorong terciptanya karakter muslim yang tidak hanya religius, tetapi juga cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Yang kedua, budaya Islam Nusantara.
ulama dan kiai sering disebut sebagai maklar budaya atau cultural broker karena mereka berhasil menyinergikan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Misalnya, ajaran Islam Nusantara yang dikenal moderat dan inklusif di Indonesia merupakan hasil dari upaya pesantren untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Pesantren menjadi pusat transmisi budaya, menjadi pusat transmisi keilmuan Islam yang mengintegrasikan Islam dengan adat istiadat setempat, seperti dalam kesenian, bahasa, dan tata cara kehidupan sosial. Yang ketiga, peran sosial politik. Selain berperan dalam pendidikan, pesantren juga terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, seperti memimpin perlawanan terhadap penjajah, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, hingga memperkuat jaringan sosial. Dalam resolusi jihad, ulama pesantren memobilisasi santri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, pesantren terus menjadi institusi yang menjaga keutuhan NKRI dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan Pancasila. Pesantren saat ini telah memasuki era modern, yang dimana banyak sekali tantangan dan harus terus berinovasi. Di era kemerdekaan, pesantren terus berkembang sebagai pusat pendidikan dan dakwah seperti pesantren Tebu Ireng, pesantren Lirboyo, pesantren Ploso, pesantren Krapyak Jogja, dan sebagainya, berperan besar dalam melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan pemimpin bangsa. Di era modern sekarang, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembinaan santri dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, ekonomi, dan sosial. Santri-santri sekarang tidak hanya menjadi ulama, tetapi juga menjadi pemimpin di berbagai sektor dari politik hingga bisnis. Kalau kata Gus Dur, pesantren itu tidak melulu sebagai pabrik ulama. Di era perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat ini, santri tidak hanya dituntut untuk mampu memahami ajaran agama dengan baik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sebagai santri, pola pikir dan tindakan harus mencerminkan keseimbangan antara pengetahuan agama yang mendalam dengan kemampuan menghadapi tantangan modern. Pemikiran santri di era sekarang harus berlandaskan pada prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Di era teknologi dan globalisasi yang pesat saat ini, kita harus mampu beradaptasi terhadap teknologi. Santri harus melihat teknologi sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan dan pengetahuan agama. Dengan media sosial dan internet, dakwah dapat menjangkau lebih banyak orang, sementara akses informasi yang mudah memungkinkan santri untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, kritis terhadap perubahan sosial. Meski teknologi menawarkan banyak kemudahan, santri juga harus tetap kritis terhadap pengaruh negatif yang muncul. Mereka harus mampu membentengi diri dari degradasi moral yang seringkali menyertai arus modernisasi dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Berperan aktif di masyarakat, santri tidak boleh sekedar menjadi penonton dalam perubahan sosial. Mereka harus berperan aktif dalam menyuarakan keadilan, kebenaran, dan membela kaum yang lemah. Sebagaimana santri terdahulu yang berjuang di medan kemerdekaan, santri era modern harus melanjutkan perjuangan itu dalam konteks yang relevan dengan zaman ini, dunia pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Santri juga harus tetap mengutamakan akhlak. Di atas semua itu, santri harus menjaga akhlak sebagai inti dari semua tindakan. Dimanapun mereka berada, baik dalam dunia digital maupun nyata, akhlak harus menjadi pijakan dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Sekarang kita masuk pada peran organisasi santri dalam menjaga kedaulatan NKRI. Setelah kemerdekaan Indonesia, pesantren dan santri tetap memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara. Salah satu organisasi yang terus aktif dalam menjaga keutuhan NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Sejak era perjuangan hingga sekarang, NU bersama berbagai ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah berperan dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan budaya di Indonesia. NU misalnya, melalui berbagai lembaganya seperti Lembaga Dakwah NU, menjadi pilar dalam menyebarkan Islam yang moderat dan menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Santri-santri lulusan pesantren-pesantren NU, termasuk yang berasal dari pesantren Tebu Ireng Lirboyo dan lainnya,
banyak terlibat dalam politik praktis dan organisasi sosial untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta terlibat dalam upaya melawan paham-paham radikalisme. Selain NU dan Muhammadiyah, organisasi santri lain seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti dan Al-Irsyad aktif dalam pendidikan dan dakwah, memperkuat posisi Islam di masyarakat Indonesia. Perti sendiri didirikan di Sumatera Barat dan turut berperan dalam melestarikan tradisi pendidikan pesantren di daerah Sumatera. Setelah Indonesia merdeka, santri tidak hanya menjadi penjaga agama, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam pembangunan bangsa. Para santri lulusan pesantren di seluruh Indonesia berkontribusi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, politik, sosial, hingga ekonomi. Beberapa tokoh penting santri yang berperan dalam era modern antara lain adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden keempat dan memperjuangkan pluralisme serta toleransi antar umat beragama. Selain Gus Dur ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang baru saja masa jabatannya selesai sebagai wakil presiden RI, menunjukkan bahwa santri memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan negara. Sekarang pertanyaannya, lantas bagaimana seharusnya santri menyikapi Hari Santri ini? Yang perlu diingat adalah Hari Santri tidak hanya sebagai peringatan historis, tetapi sebagai momen refleksi bagi santri untuk mengingat peran besar pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa. Dalam menyikapi Hari Santri, santri harus yang pertama, meneladani perjuangan para pendahulu. Santri harus selalu mengingat perjuangan para kiai dan ulama yang membela tanah air dari penjajahan. Seperti dalam peristiwa Resolusi Jihad tahun 1945, santri perlu mengambil inspirasi dari peran sejarah ini dan meneruskannya dalam bentuk perjuangan moral, sosial, dan intelektual. Yang kedua, menguatkan komitmen keislaman dan kebangsaan. Santri tidak hanya dituntut untuk memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga harus memiliki komitmen kebangsaan. Mereka harus bisa menjembatani antara Islam dan Pancasila seperti yang diperjuangkan oleh ulama-ulama besar pendiri bangsa. Yang ketiga, mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan. Seperti yang diungkapkan oleh Gus Dur dan Cak Nur, santri perlu terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Mereka harus siap menghadapi tantangan zaman, baik dalam bidang teknologi, sosial, maupun politik, tanpa melupakan jati diri sebagai muslim yang kuat secara spiritual. Yang keempat, tekad menjadi agen perubahan sosial. Santri harus siap berperan aktif dalam masyarakat sebagai agen perubahan yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat. Cak Nun sering mengingatkan bahwa santri harus berpihak pada umat yang terpinggirkan dan menjadi pembela mereka. Tekad untuk mengabdi pada agama dan negara. Santri harus menanamkan dalam diri mereka tekad untuk mengabdi, menjadi garda terdepan dalam menjaga moralitas dan integritas bangsa. Santri harus juga mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan dengan integritas, moralitas, dan pengetahuan yang mumpuni. Pendidikan pesantren mengajarkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti dipelajari. Santri harus memiliki semangat belajar yang tinggi, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum, agar bisa membawa perubahan positif di masyarakat. Hari Santri bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk merenung dan mempertegas kembali identitas serta tanggung jawab kita sebagai santri. Santri bukan hanya mereka yang tinggal di pesantren, tetapi siapapun yang menjadikan nilai-nilai pesantren sebagai landasan hidupnya, keikhlasan, pengabdian, kesederhanaan, serta cinta tanah air, maka mereka adalah santri. Santri sebagai pewaris perjuangan ulama, ingatlah bahwa kalian adalah pewaris ulama besar yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi ujung tombak perjuangan kemerdekaan. Di masa kolonial, kiai dan santri berjuang melawan penjajah, bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan ilmu, doa, dan akhlak. Resolusi jihad yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah bukti bagaimana peran santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, medan perjuangan kita bukan lagi melawan penjajah asing, tetapi menghadapi tantangan zaman.
tugas kita sekarang adalah menjaga nilai-nilai keislaman dan moral bangsa dalam dunia yang semakin global. Menjaga tradisi menghadapi zaman. Pesantren mengajarkan untuk menjadi seorang pembaharu. Kita harus kuat dalam tradisi, sebagaimana Gus Dur pernah mengingatkan, santri harus terbuka terhadap perubahan tanpa melupakan akar mereka. Cak Nun juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan modern dengan kebijaksanaan kiai. Di tengah perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya, santri harus mampu menyerap hal-hal baru, tetapi tetap kokoh pada akhlak dan ajaran agama. Pesantren sebagai pilar keilmuan dan kebangsaan. Sebagai santri, kita memikul tanggung jawab besar untuk meneruskan ilmu para kiai dan ulama. Jadikan pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi pusat pencerahan bagi bangsa. Pesantren telah menjadi mercusuar moralitas bangsa ini, dan tugas kita adalah menjaga agar cahayanya tetap bersinar. Hari santri ini harus memberikan motivasi kepada kita untuk membentuk karakter, menginspirasi perubahan hari ini di tengah hiruk-pikuk dunia. Ingatlah, tanggung jawab seorang santri tidak pernah selesai. Kita harus terus belajar, mengasah diri, dan siap berkontribusi untuk masyarakat. Jadikan diri kita sebagai agen perubahan, pelopor peradaban yang menjunjung tinggi nilai agama, bangsa, dan kemanusiaan dengan semangat yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Bangkitlah untuk menjaga NKRI dan menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Bulatkanlah tekad untuk selalu menjadi lebih baik. Jadikan hari santri ini bukan sekedar perayaan seremonial, tetapi awal dari tekad baru. Tekad untuk berbuat lebih banyak, mengabdi lebih tulus, dan membawa perubahan positif dimanapun kita berada. Seperti sebuah ungkapan, santri harus siap menjadi penjaga moralitas bangsa, menjaga akhlak mulia di tengah derasnya arus perubahan. Selamat Hari Santri, mari kita bulatkan tekad untuk menjadikan Indonesia lebih baik melalui ilmu, iman, dan akhlak yang kita pelajari dari pesantren. Pesantren adalah denyut nadi yang tak pernah berhenti memompa darah kehidupan ke tubuh bangsa ini. Di bawah atap-atapnya yang sederhana, kiai, santri, dan segala tradisinya telah menjadi benteng kokoh bagi tegaknya nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dalam keheningan dan kesederhanaannya, pesantren tak pernah kehilangan cahaya yang terus memancarkan kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Dan kini, ketika kita menghadap Hari Santri, marilah kita merenung, bukan hanya sekedar merayakan sejarah, tetapi mengambil api semangat dari para kiai dan santri yang pernah dan akan terus berjuang. Marilah kita ingat, perjalanan ini masih panjang, masih banyak yang harus dilakukan. Dengan cinta pada ilmu, dedikasi pada agama, dan komitmen pada tanah air, santri harus siap menjadi penjaga peradaban, penerus warisan yang agung. Sebab dari pesantren bukan hanya ilmu yang tumbuh, tapi juga jiwa-jiwa mulia yang memahat sejarah bangsa. Demikianlah berbagai sejarah dan pesan yang bisa kami tularkan. Semoga kita semua bahagia. Jika masih ada yang tertinggal, entah dari sisi sejarah, wacana sosial, atau apapun itu, silakan Anda bisa tambahkan hal-hal menarik dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.